Sejak hari Senin kemarin, Pemprov DKI resmi menerapkan 50% work from home atau bekerja dari rumah. Penerapan kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 34 tahun 2023 tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau work from home. Selain berkaitan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN, kebijakan tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Di hari pertama penerapan bekerja dari rumah, jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang masuk kerja di Balai Kota DKI Jakarta sudah berkurang. Namun, kebijakan WFH sepertinya tak membuat kemacetan di Jakarta berkurang. Arus lalu lintas pun masih terlihat padat dan mengular. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah ada informasi awal mengenai kebijakan Pemprov DKI Jakarta. 50% pegawainya untuk mengurangi kemacetan dan juga bagian dari upaya mengurangi polusi. Nah, WFH ini akan diberlakukan dengan uji coba kurang lebih 3 bulan sampai tanggal 21 Oktober mendatang. Ada beberapa pegawai yang diminta untuk WFH, artinya pegawai-pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti layanan rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, Satpol PP, dan juga mereka yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan. Nah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai WFH ini nanti dengan narasumber, tapi saya tanya terlebih dahulu ya pada masyarakat yang ada di sini, apa sih respon mereka soal kebijakan WFH yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya sudah janjian, ini ada Mas Sandi. Selamat pagi Mas Sandi. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Ya. Mas Sandi, saya mau sebelum kita bicara soal WFH ya, saya mau Mas Sandi gimana sih responnya dengan kondisi polusi udara DKI Jakarta yang beberapa waktu terakhir ini menjadi concern banyak orang? Ya sih, seperti yang kita tahu ya, beberapa akhir tahun ini kita lihat emang polusi emang sangat parah. Kadang-kadang kalau pagi juga kita nggak tahu itu kabut ataupun polusi ya, gitu kan. Kadang-kadang nggak kelihatan gitu kan. Makanya orang-orang juga awal-awalnya udah nggak pakai masker, tapi sekarang udah mulai pakai masker lagi. Karena banyak pengaruhnya lah, anak-anak juga sudah mulai batuk kayak gitu lah kalau saya lihat. Mas Sandi sendiri tinggal di? Saya kebetulan tinggal di Bekasi. Bekasi, berarti memang tiap hari ya, ke Jakarta kerjanya. Nah, melihat kondisi langit dalam beberapa hari terakhir, concernnya sendiri Mas Sandi soal apa? Ya mungkin dari soal polusi tadi sih ya kita harapkan sih, kan kita nggak tahu nih, ada yang bilang polusi dari kendaraan bermotor lah, ada segala macam. Ya mungkin ada beberapa dari pemerintah lah, kira-kira seperti apa nih, kira-kira apa pembatasan lagi yang ada 4-in-1 segala macam gitu kan. Jadi bisa mengurangi lah untuk polusinya. Nah, ngomong Mas Andi pegawai swasta atau ASN Pemprov? Saya swasta kebetulan. Kalau ASN ditanya lagi ada di sini. Nah, soal kebijakan ASN ya, Pemprov DKI ini, soal WFH-nya gimana? Ya sedikit lah. Cuma kita sih cukup dukung lah ya mudah-mudahan ada pengaruhnya, kita lihat. Dan kalau ternyata pengaruhnya sedikit, ya mudah-mudahan dikembangkan untuk ya semua sektor lah ya, swasta juga, supaya bisa berpengaruh juga lah ya. Oke, kalau di kantor sendiri ada obrolan nggak, ada WFH atau mungkin obrolan-obrolan soal polusi udara, kan ini juga akan mempengaruhi karyawan sendiri kan? Ya. Kalau soal WFH terus terang belum ada sih saat ini. Tapi kalau soal polisi sih udah ada sih. Selama ini emang pasti, kalau kita kebetulan saya di lantai 26 ya. Jadi kalau lihat keluar juga kalau pagi-pagi tuh udah kabut aja gitu, nggak cerah seperti biasanya gitu loh. Oke. Berarti tiap hari juga bisa memantau ya Mas Andi? Iya, betul. Oke, sip kalau begitu. Selamat beraktivitas lagi kembali Mas Andi, makasih ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke. Itu tadi salah satu masyarakat. Ada juga yang mendukung ya soal WFH tadi. Memang sudah menjadi sangat concern bagi masyarakat, terutama yang beraktivitas di Jabodetabek, dengan kualitas udara yang cukup mengkhawatirkan ya dalam beberapa waktu terakhir. Saya sekarang ngobrol langsung dengan Pak Trubus. Pagi Pak Trubus, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sibuk Pak Trubus ini, ternyata banyak dimintai keterangan oleh masyarakat, terutama teman-teman media ya, ketika ada kebijakan WFH bagi 50% Pemprov DKI Jakarta. Pak Trubus, kalau melihat dari kerangkanya, apakah kebijakan WFH ini juga bisa menurunkan polusi sesuai dengan semangat kita semua, Pak? Iya, menurut saya sih kebijakan yang ada belum menyentuh persoalan penanganan polusi itu sendiri. Karena apa? Karena kebijakan itu tidak efektif dan tidak tepat juga gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah
malah menjadi problem baru di mana kemudian persoalan polusinya ini tidak tertangani karena sumber polusi tidak berasal dari moda transportasi saja, tetapi dari sumber misalnya pertambangan lah, pembangkit listrik, juga karena industri misalnya, juga karena pembakaran sampah. Jadi banyak faktor, tetapi kemudian pemerintah seolah-olah itu sumbernya dari satu aspek saja, yaitu transportasi. Nah, kalau memang moda transportasi itu menjadi sumber masalah, kenapa pada saat masyarakat itu melakukan class action atau gugatan ke publik, ke pemerintah melalui PT UN itu, dan dimenangkan oleh masyarakat untuk meminta supaya serius pemerintah dalam penanganan polusi, itu malah pemerintahnya bukannya melaksanakan, tapi yang terjadi justru malah melakukan kasasi, sehingga persoalannya tidak ada penanganan yang jelas terkait dengan penanganan polusi itu sendiri. Yang kedua, kalau terkait dengan kebijakan Pemprov DKI yang hanya ASN, ini kan ASN seolah-olah menjadi orang yang mudah sekali diatur konteksnya dalam WFH, sehingga dan WFH itu sebagai solusi mujarab untuk menangani soal polusi. Nah, kalau misalnya mau memang sungguh serius, polusi itu sumbernya dari apa sih? Sebenarnya kan dari mobilitas masyarakat. Ya masyarakatnya yang ditekan, gitu, dikendalikan seperti yang terjadi pernah dilakukan di China misalnya. Artinya masyarakat juga harus diatur aktivitasnya, betul? Iya, aktivitasnya diatur, dan kita kan bisa mengatur itu semua. Toh kita punya pengalaman saat pandemi Covid itu, sehingga langit Jakarta begitu biru dan Gunung Salak bisa terlihat kan gitu. Jadi kalau memang itu kendalikan, nah pengendaliannya bentuknya apa? Ya semua WFH, kalau mau WFH mau dipakai gunakan, ya tidak hanya untuk ASN, tapi juga untuk non ASN, jadi karyawan swasta pun harus ini. Nah, cuman harus mempertimbangkan pemerintah ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu memberikan semacam insentif atau kompensasi kepada masyarakat yang terdampak itu, kan itu persoalannya. Kalau memang nggak mau, ya bagaimana kemudian mau menangani polusi ini secara komprehensif? Yang ada ya parsial. Kalau parsial ya nggak ngefek semua, ya seperti ini yang terjadi. Tapi tidak bisakah dilihat misalnya begini ya, ketika ada kebijakan WFH itu ada satu langkah konkret setidaknya ya Pak ya gitu, untuk mengatasi polusi dan kemacetan. Nggak bisa dilihat dari aspek itu? Iya, sebenarnya bisa kalau memang mau ini kan masyarakatnya yang diatur. Misalnya dalam mereka bermobilitas, masyarakat diminta menggunakan transportasi umum. Jadi diedukasi, bukan dilarang, ya dilarang, dikendalikan supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi semua transportasi umum. Nah, transportasi umumnya itu berarti semuanya harus berbasis listrik lah, taruhlah misalnya yang dianggap ramah lingkungan kan gitu. Berarti moda-moda transportasi yang selama ini ada masih berbasis BBM fosil, ya harus ditidurkan dulu gitu, harus diistirahatkan dulu. Nah itu kan yang harus, dan cuman pemerintah harus siap dengan konsekuensinya. Akan besar, yang protes banyak Pak. Itu kan yang harus dilihat. Yang kedua terkait kalau misalnya moda transportasi itu kan sebenarnya kebijakannya tidak hanya WFH, kalau menurutkan yaitu kebijakan yang selama ini diwacanakan oleh Pemprov, misalnya itu jalan berbayar IRP, itu diterapkan. Kemudian ganjil genap itu jangan hanya Jakarta saja, Jakarta tok ya nggak bisa, harus melalui seluruh wilayah penyangga kan gitu. Nah, karena itu ada juga misalnya kebijakan untuk pembatasan usia kendaraan. Kalau di Singapura misalnya 5 tahun, kita bikin aja 10 tahun misalnya, takut di demo banyak toh, ya berarti tinggal siap pemerintah memberikan konsekuensi, artinya memberikan insentif kepada pelaku-pelaku usaha mobil bekas, motor bekas. Soal insentif, itu soal itu. insentif nanti kita bahas terlebih lanjut lagi. Termasuk soal ini Pak, kalau misalnya hanya menganggap soal hanya satu aspek transportasi, bagaimana melihat PLTU yang banyak juga ada di sekitar DKI Jakarta. Tapi kita jeda dulu ya Pak Trubus ya. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bicara soal polusi dan juga kebijakan WFH yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Trubus, saya mau cari masyarakat lain lagi yang kira-kira punya respon tertentu nggak atau tersendiri nggak soal itu. Nah, bentar. Pagi Mbak. Pagi. Dengan Mbak siapa? Dina.
Mbak Dina, mohon maaf diganggu waktu olahraganya sebentar. Siap. Siap. Mbak Dina, mengikuti perkembangan pemberitaan soal polusi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya nggak? Iya. Ya. Boleh soal respon polusi dulu gimana? Menurut saya nggak ngaruh ya. Kalau misalkan ada, ini hubungannya dengan WFH kan? Ya, WFH gitu. Menurut saya nggak ngaruh ya, karena apa? Semenjak ada WFH kayak gitu, saya lihat di kendaraan kan tetap, ini kan polusi udara ya. Iya. Tapi yang terjadi adalah kendaraan tetap macet. Saya 2 hari muter dari mulai Rasuna, Epiwalk sampai ke Sisingamangaraja juga tetap macet banget. Oh, oke. Nggak ada ngaruhnya kalau misalkan 50%. Harusnya yang ngaruh itu mobilnya, bukan orangnya. Oke, mobilnya bukan orangnya, gimana tuh? Ya gini, kita kan sudah ada aturan ganjil genap ya. So oke. Tapi kan di sisi lain masih banyak tuh orang-orang yang tetap pakai kendaraan pribadi tuh. Kayaknya dibatasin deh, mungkin per kakak berapa mobil atau apa gitu. Kayaknya yang penuh kan mobilnya ya, bukan orangnya. Orangnya rata-rata nggak ini kok, nggak apa namanya ya. Tetap aja gitu. Satu mobil satu orang lah ya begitu. Jadi iya, sama aja gitu ya. Aturan mungkin ya, bos ngambil anak buahnya berapa gitu diangkut ya. Itu simpelnya kita ya. Iya, kayak mau kondangan nanti. Gitu ya. Oke, jadi menurut Mbak Dina adalah yang diatur soal kendaraannya justru bukan orangnya. Ya. Ada mungkin yang terbayang nggak di kepalanya Mbak Dina kalau kendaraan yang diatur harusnya digimanain ya gitu? Kan sekarang Jakarta itu udah keren loh, MRT ada, LRT ada, busway ada, itu masih kosong loh. Kenapa nggak dimaksimalkan di situ gitu kendaraan umum? Coba lihat deh. Kalau kita lihat di luar negeri kan ini penuh, sekarang ini masih kosong loh. Nah, keretanya baru datang saat Nggak, menurut saya maksimalin di kendaraan umum aja. Jakarta udah keren banget kok. Jauh loh dari daerah-daerah yang seperti Surabaya yang kota besar aja belum punya MRT, LRT, transportasi umum yang masih minus, jauh. Kayaknya ya transportasi umum. Kayak saya nih jalan ya. Iya. Kayak gitu ya pagi-pagi ya. Corporate ya? Banget ya. Enak ya. Anak kekinian banget berarti ya. Oke, thank you Mbak Dina ya waktunya ya. Oke, Mbak Dina tadi berarti salah satu masyarakat yang sangat concern soal transportasi umum gitu ya. Sekali lagi Mbak Dina terima kasih sangat beraktivitas, salam sehat selalu. Kita ngobrol lagi ya sama Pak Trubus. Pak Trubus, kalau misalnya tadi dari masyarakat mungkin Mbak Dina tadi menyebutkan salah satunya adalah soal transportasi umum. Boleh geser sedikit Pak? Transportasi umum. Gimana ya ada insentif masyarakat naik transportasi umum? Satu, menguntungkan masyarakat. Kedua, juga membuat pemerintah terbangun semangatnya lebih besar lagi untuk membangun transportasi umum. Iya, menurut saya ini pemerintah bisa melakukan insentif dengan memberikan diskon pada tiket itu. Kalau enggak digratiskan saja, karena ini dalam posisi anggap aja di posisi extraordinary. Ya. Nah, begitu. Jadi cara berpikirnya adalah karena ini situasi force majeure, extraordinary, jadi harus ada kebijakan sifatnya khusus, sehingga itu diberikan gratis saja semua masyarakat, tapi masyarakatnya diminta dengan sangat gitu ya, dan ada sedikit memaksa gitu, kebijakan dipaksa agar naik transportasi umum, jangan boleh bermobilitas tapi gunakanlah transportasi umum. Nah, tapi itu gratis, jadi masyarakat bersemangat, pemerintah pun juga ada pemikiran bahwa penanganan polusi itu berjalan, kan gitu. Okay. Tapi kan lagi-lagi masalahnya kalau kita bicara soal transportasi umum, kita dipaksa begitu ya pakai transportasi umum. Tapi kan untuk akses tidak semua masuk ke beberapa wilayah gitu loh, Pak. Ada beberapa pemikiran ya kalau misalnya saya harus ke stasiun kereta dulu, akan membuat waktu tempuh saya jauh lebih lama lagi ke kantor atau beraktivitas. Nah, itu kan ada fenomena-fenomena juga Pak yang seperti itu. Jangan mengatasinya gimana Pak? Iya, kalau yang sifatnya agak jauh misalnya, makanya itu harus berkolaborasi dengan wilayah penyangga, kepala daerah penyangga itu diajak bicara yang baik bagaimana, kan gitu, artinya diajak musyawarah mufakat kira-kira gitu. Nah, bagi mereka yang tinggalnya jauh mungkin disediakanlah kendaraan untuk sampai ke tempat yang dituju itu, tapi kendaraan listrik tadi. Semacam jadi, shuttle gitu ya Pak ya? Shuttle, jadi ditempatkan di komplek-komplek dekat ini yang semudah orang untuk terjangkau gitu. Jadi jangan semuanya
menggunakan, pokoknya intinya jangan menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi, itu aja intinya. Karena itu yang menjadi sumber masalah kalau memang moda transportasi dianggap sebagai salah satu sumber masalah. Oke, itu kalau moda transportasi dianggap sebagai salah satu sumber masalah. Tapi kan ada beberapa juga pernyataan menyebutkan bahwa sebenarnya tidak hanya pada aspek tunggal transportasi, ada pembangkit-pembangkit di wilayah DKI Jakarta dan lain sebagainya. Itu yang juga berkontribusi terhadap kondisi langit Jakarta. Nah, itu kan artinya kebijakannya harus ditarik ke pusat, Pak. Iya, nah Gimana itu, Pak? Ya menurut saya inilah kemudian ketika kebijakan itu hanya parsial Jakarta saja, itu sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mengapa? Karena persoalan polusi itu ada yang sumbernya dari pembangkit listrik PLTU yang berbasis batu bara. Sementara itu bukan kewenangan Jakarta, kewenangannya ada di wilayah penyangga. Karena itulah kemudian pemerintah pusat mengambil alih. Mereka harus dilakukan pengendalian lah paling tidak. Nanti ada dengan KLH kan punya ukuran-ukuran tuh, punya semacam ya parameter-parameter lah kemudian agar pengendaliannya itu bisa bagus gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, memang pemerintah pusat nggak bisa pemerintah daerah jalan sendirian. Nanti kita itu kadang berpikir terlalu parsial, karena itulah menurut saya gubernur itu mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dilakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah itu untuk mengatasi termasuk sampah. Sampah Jakarta ini kan semua sumbernya dialihkan ke Bantar Gebang. Lah bagaimana kemudian di Bantar Gebang itu situasi panas ya mudah sekali terbakar kan gitu. Lah ini kan menyebabkan asap kan gitu lah. Inilah menurut saya perlu juga dilakukan pengendalian, sementara kita ITF Sunter aja belum berjalan optimal kan gitu. Jadi gimana ini caranya supaya didiskusikan dimusyawarahkan, tetapi itulah yang dalam kebijakan publik namanya kolaboratif sinergitas. Soal kolaboratif sinergitas itu bukan mungkin pada ranah pembuat kebijakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan kebijakan yang tadi Pak Trubus sampaikan, it takes time ya Pak ya, pasti kan tidak mungkin besok ketika diberlakukan kemudian akan langsung dilaksanakan. Saya mau melihat dari kacamata masyarakat saja Pak itu. Ketika masyarakat merasa kualitas udaranya jelek, sudah ada beberapa orang yang sakit, saya harus ngapain gitu? Saya harus bilang apa sama pemerintah gitu Pak? Ya inilah pemerintah harus membuka semacam aduan-aduan. Kalau di Jakarta sebenarnya sudah ada JAKI Mas untuk pengajuan kan gitu. Jadi mengadukan, nah disitulah kemudian pemerintah dalam hal ini mengambil langkah cepat merespon semua pujian itu. Misalnya kalau mereka sakit, mereka yang karena flu, karena pengaruh dengan polusi ini kan dampaknya sebenarnya mengerikan. Karena kalau makanya dikatakan banyak masyarakat mengatakan loh tidak efektif kok, hanya ASN yang di WA-kan gitu kan, yang kerja dari rumah. Karena apa? Karena yang menderita itu ya semua masyarakat, saya, semua masyarakat, semuanya yang di sini kena ini. Nah, sebenarnya intinya kan perlindungan public health kepada seluruhnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ketika nanti masyarakat ini ada keluhan, ada semacam terdampak lah dari kebijakan itu. Nah, pemerintah juga membuat kompensasi bansos juga, dikasih bansos mereka itu gitu loh. Jadi sehingga mereka itu merasa nyaman, terlindungi. Kan semua penyakit itu kan sumbernya dari pikiran kan. Kalau pikirannya nggak tenang ya mereka nggak nyaman, dia pikir harus cari nafkah. Ya udah, jadi pemerintah itu melalui bansos itu kan kita sudah punya DTKS, data kesehatan sosial, pemerintah daerah tinggal menggerakkan. Karena itu untuk DKI Jakarta tinggal berkoordinasi dengan wilayah penyangga, gitu, negara tetangga itu diajak ngomong lah. Kemudian disitulah kasih bansos mereka. Jadi masyarakat senang kalau udah kamu di rumah tapi dikasih bansos. Saya kira nggak mobilitas pun sarannya itu mobilitas yang kedua boleh bermobilitas, tapi saudara gunakan kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Trubus atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Pak Trubus juga bisa menjadi bahan pijakan bagi siapapun pemangku kebijakan untuk melakukan perbaikan tentunya dalam hal ini untuk perlindungan masyarakat yang setiap hari ini beraktivitas dengan ancaman kondisi polusi udara yang mengkhawatirkan. Itu saja dari saya kembalikan langsung ke Rivi dan juga Ratih di studio. Silakan. Baik, terima kasih Bayu Andrianto yang sudah berbagi informasi. Penting nih ya, kita apresiasi WFH yang dilakukan oleh ASN, tapi juga diperhatikan bagaimana pekerja informal, kemudian juga para pedagang, kemudian juga perusahaan swasta, anak-anak. Jadi benar harus kebijakannya bersinergi dengan kebijakan-kebijakan lainnya ya, Vi ya. Jadi mungkin kita lihatlah apakah memang ada evaluasi
Profesinya kah atau orangnya kah? Nah, gitu lah ibaratnya ya. Ya. Oke, kita berlanjut Rati untuk menuju ke dialog utama. Tapi sebelum itu kita nanti akan hadirkan juga ya informasi-informasi, kabar-kabar politik untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.